Kuliah kali ini yaitu pada materi yang ke-11 ya, materi yang ke-11 yaitu tentang hukum eksperimental dari rangkaian sederhana, hukum Kirchhoff, rangkaian seri dan rangkaian paralel. Jadi kita nanti akan mengulang kembali tentang hukum Ohm dan rangkaian seri dan rangkaian paralel untuk bisa memahami nanti hukum Kirchhoff. Bahwa rangkaian sederhana itu terdiri dari rangkaian resistor. Nah, rangkaian resistor seri ya. Bahwa hukumnya pada rangkaian resistor seri adalah bahwa rangkaian jika dirangkai secara seri, resistornya itu akan menghasilkan resistensi yang lebih besar jika dibandingkan dengan rangkaian paralel. Jadi arus yang mengalir pada setiap resistor itu nilainya adalah sama. Bahwa R1, R2 dan R3 disusun seri. Ketiga R tersebut dapat diganti menjadi dengan RS, yang kita sebut dengan nama hambatan seri atau RS. Dapat dirumuskan untuk RS tersebut adalah R1, R2, R3 sampai dengan seterusnya. Jadi rangkaian seri adalah penjumlahan dari keseluruhan hambatan. Jadi pada rangkaian seri dapat diilustrasikan pada sebuah lampu, yaitu bahwa lampu tersebut akan menyala adalah ketika saklar S1 dan S2 terhubung. Nah, itu akan menyala. Tetapi ketika salah satu saklar terbuka, maka lampu akan mati. Sama halnya pada gambar yang ketiga, yaitu ketika S1 terhubung, sedangkan S2-nya tidak terhubung, maka lampu akan mati. Jadi gambaran rangkaian seri adalah bahwa lampu tersebut akan menyala ketika seluruh saklarnya terhubung. Jika salah satu saklar saja tidak terhubung, maka lampu akan mati. Rangkaian paralel yaitu bahwa resistor yang disusun secara paralel yaitu menghasilkan resistensi yang lebih kecil dibanding dengan rangkaian resistor yang disusun secara seri. Di paralel itu lebih kecil ya resistansinya jika dibandingkan jika disusun secara seri. Jadi paralel lebih kecil daripada seri. Jadi pada rangkaian paralel yaitu arusnya itu terbagi pada masing-masing resistor. Jadi tidak sama. Pada setiap resistor arusnya tidak sama. Tetapi yang sama adalah tegangannya. Jadi tegangan pada masing-masing ujung resistor itu nilainya adalah sama. Itu adalah pada hukum pada rangkaian paralel. Untuk rangkaian R1, R2 maupun R3 yang disusun secara paralel, maka resistansinya dapat kita ganti menjadi dengan simbol RP, yaitu R paralel ya. Bahwa 1 per RP yaitu sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah seterusnya sama dengan 1 per Rn. Jadi kenapa lebih kecil? Karena 1 per R ya. Jadi rangkaian yang hambatan yang dirangkai secara paralel itu akan lebih kecil jika dibandingkan hambatan yang dirangkai secara seri karena 1 per R rumusnya. Sedangkan yang hambatan secara seri adalah R1 tambah R2 dan seterusnya. Jadi R paralel sama dengan R per N. Jadi N adalah sebanyak daripada jumlah resistornya. Nah, ilustrasinya pada sebuah lampu adalah bahwa lampu tersebut dapat terhubung yaitu jika salah satu atau kedua saklar menyala. Nah, ini adalah rangkaian paralel. Dan lampu tersebut akan mati hanya ketika kedua saklar dalam kondisi terbuka.
atau off. Jadi lampu tersebut hanya akan mati ketika saklar 1 maupun saklar 2 terbuka atau off. Jadi jika salah satu saja saklar 1 maupun saklar 2 terhubung atau kedua-duanya terhubung, maka lampu akan nyala. Gambarnya seperti ini. Jadi jika salah satu saja yang terhubung, maka akan menyala. Ini adalah ilustrasi untuk rangkaian paralel. Jadi lampu akan mati hanya ketika kedua buah saklar terbuka atau off. Jadi lampu akan mati. Contoh di bawah ini. Nah, ini jika diketahui R1 2 ohm, R2 4 ohm, R3 3 ohm. Berapa rangkaian serinya? Silakan siapa yang bisa menjawab. RS-nya berapa? 9. Betul. RS adalah 2 ditambah 4 ditambah 3. Oke. 9. Ini pada rangkaian paralel. 20, 30, dan 60 ohm. Silakan. Yang pertama dulu. Siapa yang bisa? Yang pertama berapa? Yang 20, 30, dan 60 ohm. Yang di atas dulu. 3 tambah 2. 10 ohm. Ya, 10. Jadi 1/20 tambah 1/30 tambah 1/60. Disamakan penyebutnya. Semuanya 1/60. 20 menjadi 60 adalah dengan mengalihkan 3. 30 menjadi 60 dengan mengalihkan 2. Dan 60 menjadi 60 dengan mengalihkan 1. Jadi 3 tambah 2 tambah 1 adalah 6. 6/60. 1/RP sama dengan 6/60. Sehingga RP adalah 60/6. Jadi 10. Betul, 10 ya. Kemudian yang kedua di bawah. Silakan. Ini Bu. 2 ohm. Berapa? 2 ohm. Betul. Ya, jadi 1/6. Jadi yang seri kita gabungkan dulu ya. 2 ditambah 4 itu berapa? 6. 6. Jadi 1/6 ditambah 1/6 tambah 1/6. Penyebutnya sudah sama. Maka hasilnya 1/RP adalah 3/6. Sehingga RP-nya adalah 6/3. Ya, oke. 10 ohm ya. Oke, di sini. Oke, hasilnya adalah 2 ohm. Saya lagi masuk. Bahwa hukum ohm digunakan untuk menentukan hubungan arus listrik dan tegangan dalam sebuah hambatan. Hukum ohm sendiri berbunyi bahwa kuat arus yang melalui penghantar sebanding dengan beda potensial pada kedua ujung penghantar. Bahwa I V sama dengan I kali R ya. Nah, disinilah. V sama dengan I kali R. Jadi, nah ini ilustrasinya seperti ini. Ini ada sebuah ampermeter. Ya, ampermeter ketika diberi baterai, ya kan? Ini baterainya 1, yang sebelah kanan baterainya 3. Berapa sumber baterainya, tegangan baterainya? Misal di sini adalah 1,5 volt. Maka baterai yang bawah adalah berapa tegangannya? Tegangannya adalah 4,5 volt. Jadi V sama dengan I kali R. Jadi 4,5 sama dengan I kali R. Maka arusnya akan semakin besar yang di sebelah mana? Yang di sebelah kanan ya. Karena hambatan lampunya adalah tetap. Sehingga semakin besar tegangannya, maka semakin besar juga apa ini arusnya ya. Ini menunjukkan ketika
ketika baterai di rangkai hanya satu, maka dia nilainya adalah 1. Misalnya ini 1 sajalah, kita buat 1. Sedangkan ketika baterai di rangkai secara seri, nilainya adalah 3. Sehingga ampere meter akan menunjukkan bahwa dengan hambatan lampu yang sama, ini kan hambatan lampu kan mempunyai hambatan dalamnya ya. Maka dengan tegangan yang lebih besar, maka arusnya berarti akan semakin besar ya. Nah, inilah kuat arus yang mengalir melalui penghantar yaitu sebanding dengan beda potensialnya. Ingat. Jadi kuat arus ini ya di atas ya, kuat arus yang mengalir melalui penghantar ya, sebanding dengan beda potensialnya. Sehingga ketika beda potensialnya semakin besar, maka arusnya akan semakin besar. Inilah hukum Ohm. Nah, ini adalah hukum Ohm ketika kita menjabarkannya lebih lebar lagi, lebih panjang lagi. Misalnya pada kemarin yang sudah kita bahas tentang P. Nah, P itu daya ya. P sama dengan V kali I. Maka V tersebut bisa dijabarkan ketika R-nya yang diketahui. Ketika R-nya yang diketahui, maka di sini adalah V dan R. I sama dengan V kali V per R. Sehingga ketemulah V kuadrat R. Untuk yang arus, I sama dengan V per R. Nah, inilah. Sedangkan untuk daya sendiri, P sama dengan V kali I. Atau I sama dengan P per V. Jadi ini rumus untuk mempermudah ya. Ketika kita mau mencari apa? P. P sama dengan berarti I kuadrat kali R. Arus, yaitu V per R. P per V maupun akar dari P per R. Hambatan R yaitu V kuadrat per P atau V per I maupun P per I kuadrat. Tegangan adalah P per V per I. Jadi daya dibagi arus maupun akar daripada daya kali R. Atau V adalah I kali R. Nah, ini adalah sebuah tabel yang mempermudah kita untuk memahami hukum Ohm. Ini ada sebelah contoh soal ya. Buat contoh soal bahwa menghitung kuat arus listrik dengan hukum Ohm. Bahwa sebuah aki mempunyai tegangan 12 volt. Dipakai untuk menyalakan lampu yang mempunyai hambatan 60 ohm. Berapa kuat arus yang mengalir pada lampu? Berapa coba? Kuat arus berarti apa? Iya. Nah, itu apa? Satusnya. P per R. Ya, berarti berapa? Hasilnya adalah 0,2. ya, 0,2. ini 0,2 ya. 0,2 ampere. Nah, ini sekarang kita mengacu ke hukum Kirchhoff 1. Hukum Kirchhoff itu adalah tentang arus ya. Kirchhoff current law. Jadi hukum Kirchhoff arus kalau bahasa Indonesia. Jadi Kirchhoff current law. Jadi hukum Kirchhoff tentang arus. Jadi jumlah kuat arus yang masuk pada titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus yang mengeluar dari titik percabangan tersebut. Ini ada gambarnya. Jadi bahwa I masuk itu sama dengan I keluar. Jadi cabangnya berapapun, ketika ada satu masuk I masuk sama dengan jumlah daripada I keluar semuanya. Nah, sini. Jadi titik percabangannya itu walaupun ada 2, 3, 4 dan seterusnya, maka I masuk itu adalah penjumlahan dari
keseluruhan daripada I keluar. Jadi penjumlahannya. Ini adalah hukum Kirchhoff Current Law atau KCL. Kita sering sebut KCL, yaitu hukum Kirchhoff Current Law. Bahwa jumlah kuat arus yang masuk pada titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar pada titik percabangan tersebut. Jadi jumlah arusnya keluar itu sama dengan jumlah arus yang masuk. Ya, ini adalah contohnya. Jadi di sini ada ampere meter. Jadi jumlah ampere meter yang di I1 itu akan sama dengan yang di I4. I1 itu sama dengan arus pada I2 ditambah I3. Maka keluar di sini keluar pun sama, keluar sama dengan I4. Jadi I1 disama dengan I4. Jadi I1 sama dengan I2 ditambah I3. I4 juga sama dengan I2 ditambah I3. Jadi bahwa I total itu sama dengan I1. Nah, IR1 tambah IR2 tambah IR3. Di sini ada sebuah tegangan VDC. Ya. Kemudian ada I total. Bahwa I total itu sama dengan I pada R1 ditambah I pada R3 ditambah I pada R2. Sehingga bahwa I pada R1 itu sama dengan V, nah di sini kan V sumber dibagi R1. Ini dibagi R1. Maka ketemu adalah I pada R1. Arus yang mengalir pada R2 juga sama, yaitu V sumber dibagi dengan hambatan pada R2. Wow. Pada yang ketiga juga sama. I pada hambatan yang ketiga juga sama, yaitu arus mengalir pada beban R3 adalah tegangan sumber dibagi dengan R3. Kenapa semua dibagi dengan tegangan sumber? Bahwa tegangan pada rangkaian listrik adalah nilainya pada rangkaian paralel adalah nilainya sama. Ingat bahwa tegangan pada rangkaian paralel adalah nilainya sama. Sehingga tegangan sumber adalah tegangan pada sama dengan tegangan pada tiap-tiap hambatannya. Nah ini. Jadi pada I total ya, sini I. Itu sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. I1 sama dengan V per R1. Nah, I2 sama dengan V per R2. I3 sama dengan V per R3. Nah, ini ada pada rangkaian pembagi arus. Jadi, I1 adalah R ekuivalen dibagi R1 kali I. Sedangkan E2 adalah R ekuivalen per R2 kali I. Dan I3 adalah R ekuivalen dibagi R3 kali I. R ekuivalen adalah apa? Adalah R paralel. R paralel ya. Jadi R total paralel. Nah, itu namanya R ekuivalen. Jadi ketika kita mencari R arus pada I1
itu kita jumlahkan nilai daripada hambatannya dulu, kemudian ketemu R ekivalen. Ketemulah nanti nilai R ekivalen. R ekivalen ya. Nah, R ekivalen ini, jadi untuk mencari RI1 adalah dengan membagi R ekivalen dibagi R1 kali I. Yang I2 pun R ekivalen dibagi R2 dikali I. Dan I3 juga R ekivalen R3 dikali I. Contoh menghitung arus listrik bercabang. Nah, ini ada sebuah contoh ya. Bahwa arus kuarts adalah 10 ampere. I1 sama dengan I3 yaitu 3 ampere. Kemudian hitung besar kuat arus pada I2. Berapa? I1 sama dengan I3 yaitu 3 ampere. Sedangkan arus I adalah 10 ampere. I2 berapa? Siapa yang tahu? 4. 4, betul. Jadi 3 ditambah 3 ditambah 4. Jadi sini 3, oke, sini 3, dan di sini 4. Ya, dan di sini 10. Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Kita absen dulu ya. Sekalian menunggu. Ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ini berapa orang yang hadir? Ada 32 ya. Oke. Kita absen ya. Silakan di depan kamera. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi geser. Ya. 1, 2, 3. Geser lagi barangkali ada yang. Oke, 1, 2, 3. Ada 30 mahasiswa yang hadir ya. Oke. Silakan, ada yang ingin tanyakan sebelum kita lanjutkan. Jelas semua ya, berarti ya. Lanjut. Oke, kita lanjut ya. Ini ada lagi contoh soal. Hitung arus I1, I2, dan I3 pada rangkaian berikut. R1 10 ohm, R2 20 ohm, R3 30 ohm. VDC 10,8 volt. Arus pada I1, I2, dan I3 berapa? Tadi kita cari R ekivalen dulu ya. R ekivalennya berapa? Jadi cari R pengganti. Dibagi R1. Nah, 1/10 ditambah 1/20 tambah 1/30. Ketemu berapa? Samakan penyebutnya menjadi 60. 6 ditambah 3 ditambah 2. Berapa? Nah, 60/11. Jadi R paralelnya adalah 60/11. 11. Oke. Kemudian kita cari I total. Jadi V-nya adalah 10,8. RP-nya 60/11. Maka I sama dengan V per R. Jadi 10,8 bagi 60/11. Berapa? Adalah 2 ampere. I pada R1 adalah tegangan dibagi hambatan pada R1. Sehingga tegangannya 10,8 dibagi hambatan pada R1. R1 10 ohm. I2 juga sama ya. Yaitu
V 10 volt dibagi R2 yaitu 20 ohm. Ketemu arus pada masing-masing hambatannya. Sekarang kita ke hukum Kirchhoff 2 atau Kirchhoff Voltage Law. Jadi hukum Kirchhoff tentang tegangan. Kirchhoff Voltage Law atau KVL. Bahwa jumlah tegangan pada suatu lintasan tertutup sama dengan 0 atau penjumlahan tegangan pada masing-masing komponen penyusunnya yang membentuk satu lintasan tertutup akan bernilai sama dengan 0. Bahwa sigma V itu sama dengan 0. Sigma di sini adalah penjumlahan daripada tegangan. Bahwa bila arus sesuai dengan arah lintasan tertutup yang diambil, maka arus tersebut bertanda positif. Bila arus berlawanan dengan arah lintasan tertutup yang diambil, maka arus bertanda negatif. Untuk gaya gerak listrik atau GGL-nya, bila arah lintasan dari kutub positif ke kutub negatif, maka GGL E bertanda positif. Sedangkan pada saat arah lintasan dari kutub negatif ke kutub positif, maka GGL itu bertanda negatif. Jadi kalau dari negatif ke positif adalah negatif. Sedangkan dari positif ke negatif adalah positif. Jadi pada V sumber itu sama dengan penjumlahan daripada VR1, yani artinya V pada hambatan R1 ditambah VR2 yaitu tegangan pada hambatan R2 ditambah VR3 yaitu tegangan pada hambatan R3. Jadi hukum Kirchhoff voltage, jadi Kirchhoff Voltage Law adalah KVL adalah hukum Kirchhoff tentang tegangan. Bahwa tegangan pada rangkaian seri adalah tidak sama. Artinya bahwa keseluruhan tegangan pada rangkaian seri adalah sama dengan tegangan sumber. Jadi tegangan sumber itu adalah tegangan penjumlahan pada tiap-tiap hambatan. Jadi tegangan pada tiap-tiap hambatannya itu dijumlah sama dengan tegangan sumber. Jadi tegangan sumber adalah V pada R1 ditambah V pada R2 ditambah V pada R3. Jadi pada hukum Kirchhoff Voltage Law adalah bahwa tegangan sumber adalah sama dengan penjumlahan seluruhan tegangan pada rangkaian seri. Ingat, pada rangkaian seri adalah hambatan pada tegangan pada tiap-tiap hambatannya adalah berbeda. Sehingga tegangan sumber adalah merupakan penjumlahan dari tegangan pada tiap-tiap hambatan. Jadi ini adalah VR3 adalah tegangan pada beban 3, VR2 adalah tegangan pada beban R2, VR3 adalah tegangan pada R1. Ini adalah pada hubungan seri, yaitu di mana hubungan seri adalah tegangan pada tiap-tiap hambatannya berbeda, sehingga jumlah daripada tegangan pada tiap-tiap hambatannya adalah sama dengan tegangan sumber. Jadi V adalah V1 tambah V2 tambah V3. Kan? Ini adalah berarti V1 tambah V2 ditambah V3. Itu adalah sama dengan tegangan sumber. Sehingga ketika
V-nya berpindah ke sebelah kiri, maka menjadi V1 tambah V2 tambah V3 dikurangi V sama dengan 0. Jadi V di sini positif, pindah ke sebelah kiri, maka menjadi negatif. Jika diketahui hambatannya, maka V sama dengan I kali R. Jadi I kali R1 tambah R2 tambah R3. Jadi sehingga bahwa V per I adalah R1 tambah R2 tambah R3. Di mana R ekivalennya adalah seri, berarti R1 tambah R2 tambah R3. Ini pada pembagi tegangan. Mari kita sudah pernah ke rumus pembagi tegangan ya. Bahwa tegangan itu pada hambatan R1 itu sama dengan V1. Yaitu sama dengan R1 per penjumlahan ke semua hambatan dikali tegangan sumber. Jadi V pada R1 adalah R1 per jumlah keseluruhan tegangan dikali tegangan sumber. Sama halnya dengan V2. V2 adalah R2 dibagi keseluruhan hambatan dikali V. Begitu juga sama halnya dengan V3, yaitu R3 per R1 plus R2 plus R3 dikali V. Ya, ini ada contoh soal ya. Ini nanti jika waktu menutup sendiri, berarti waktu sudah selesai ya. Nanti contoh soal misalnya masih kelewat,